kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fortunata Yuniartati Ngembek dengan NIM 2019210255. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok kami, yaitu materi terkait dengan kredit modal kerja. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu tentang kredit installment. Nah, apa sih itu kredit? Kredit merupakan kemampuan untuk memberi pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan kesepakatan, di mana di sini kesepakatan antara pihak debitur dan juga pihak kreditur. Nah, jenis-jenis kredit berdasarkan penggunaannya itu ada 3. Yang pertama yaitu kredit investasi, yang kedua adalah kredit modal kerja, dan yang ketiga adalah kredit konsumsi. Nah, di sini kelompok kami akan lebih fokus kepada kredit modal kerja. Nah, apa sih itu kredit modal kerja? Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk kebutuhan operasional sehari-hari dalam suatu proses produksi, di mana dananya tersebut akan terus-menerus berputar setiap periodenya selama perusahaan itu beroperasi. Nah, atau dengan kata lain, kredit modal kerja ini merupakan kredit yang diberikan atau fasilitas yang diberikan bank untuk memenuhi kebutuhan modal kerja suatu perusahaan dalam sebuah siklus usaha yang bersifat revolving dalam jangka waktu pendek atau 12 bulan. Pengeluaran yang disebut sebagai modal kerja yaitu seperti yang pertama, pembelian bahan mentah, uang muka pembelian bahan mentah, upah tenaga kerja atau buruh, terus gaji pegawainya, terus keuntungan dalam bentuk piutang. Nah, pada intinya di sini yaitu pengeluaran pada saat awal membuka sebuah usaha, atau pada umumnya dalam membuka usaha itu biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan. Nah, kredit modal kerja ini digunakan untuk pengeluaran tersebut, sehingga seseorang bisa, atau sebuah perusahaan, seseorang itu bisa membangun sebuah bisnis ataupun perusahaan. Nah, sehingga tujuannya di sini mungkin untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia atau perekonomian orang itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan analisa kredit modal kerja. Nah, analisa kredit modal kerja ini terdiri dari 2. Yang pertama, analisa kuantitatif, dan yang kedua, analisa kualitatif. Nah, analisa kuantitatif di sini yaitu bank mengevaluasi kondisi perusahaan debitur berdasarkan laporan keuangannya, di mana bank di sini melihat apakah laporan keuangannya itu baik, dalam kondisi baik atau tidak. Dari laporan keuangan tersebut, bank dapat mengambil kesimpulan bahwa perusahaan ini layak diberikan kredit atau tidak. Nah, analisis kuantitatif ini itu berdasarkan laporan keuangannya, rasio keuangannya seperti rasio likuiditas, leverage, terus profitabilitas, dan juga rasio aktivitas. Nah, yang kedua yaitu analisa kualitatif. Nah, analisa kualitatif ini di mana bank mengevaluasi perusahaan debitur itu berdasarkan aspek non kuantitatif. Nah, aspek non kuantitatif ini berdasarkan 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan juga condition of economy. Nah, dari kedua analisa tersebut, bank akan melihat apakah perusahaan debitur ini layak diberikan kredit atau tidak. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nisa Cornelia, NIM 2019-210487. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pinjaman modal kerja. Yang pertama adalah pinjaman rekening koran, di mana pinjaman rekening koran ini yang diberikan bank kepada nasabah dalam bentuk fasilitas. Nah, pinjaman rekening koran ini juga merupakan kredit modal kerja jangka pendek yang sifatnya sangat fluktuasi, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan uang card selama jangka waktu kreditnya. Yang kedua adalah pinjaman reguler. Yang pertama, fasilitas pinjaman dalam bentuk rupiah yang diberikan kepada nasabahnya yang bersangkutan berupa platform.
di mana penarikannya dengan menerbitkan pronote yang berfungsi sebagai media debit. Selanjutnya adalah besarnya pronote merupakan kelipatan tertentu sesuai dengan pinjaman bank dengan nasabahnya. Selanjutnya adalah besarnya penarikan on standing ini, pinjaman dan catatan pada kartu pinjaman tersebut. Nah, selanjutnya adalah contoh soal. Ade memperoleh persetujuan kredit modal kerja dari Bank UHW sebagai berikut. Platform atau outstandingnya adalah 100 juta. Jangka waktunya adalah 36 bulan atau 3 tahun. Jenis kredit reguler, provisi 1% atau 1 juta, suku bunga 15% per tahun, IRR 1,2849%. Beban yang dapat diatribusikan adalah total pendapatan atau beban 1 juta, total cash out adalah 99 juta. Sekian dari saya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Triswa Putra dengan NIM 2019-210508. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang contoh perhitungan pemberian kredit modal kerja. Sebelumnya kita harus memposisikan kita sebagai pegawai bank atau sebagai kreditur, karena nanti itu akan berpengaruh pada jurnal yang akan kita buat di kedepannya. Langkah pertama, ketika ada nasabah yang mengajukan kredit modal kerja, maka kita langkah pertama yaitu menghitung jumlah angsuran, jumlah bunga serta total angsuran plus bunga menggunakan tabel yang sudah disediakan sebelumnya. Seperti di contoh, seperti di slide itu ada tabel arus kas modal kerja dari kredit modal kerja yang Tuan Ade ajukan, seperti itu. Baik, tahap selanjutnya yaitu setelah kita memberikan lampu hijau atau memberikan persetujuan kepada nasabah untuk diberikan kredit, langkah selanjutnya yaitu melakukan realisasi kredit kepada nasabah yang mengajukan kredit tersebut. Di mana realisasi kredit ini sering kita sebut dengan nama dropping credit. Nah, lalu untuk jurnal sendiri, jurnal dropping credit itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian debit dan bagian kredit. Untuk bagian debit yaitu debit kredit yang diberikan atas nama nasabah sebesar 99 juta rupiah, lalu debit kredit yang diberikan amortisasi sebesar 1 juta rupiah. Di bagian kreditnya yaitu rekening giro atas nama nasabah sebesar 99 juta rupiah, di mana apabila nasabah ingin memasukkan dananya ke rekening giro nasabah. Lalu yang kredit selanjutnya yaitu pendapatan kredit modal kerja sebesar 1 juta rupiah. Setelah kita melakukan realisasi kredit kepada nasabah, maka kewajiban kita untuk memberikan fasilitas kredit sudah selesai. Namun ada satu lagi kewajiban yang harus dilakukan, yaitu kewajiban dari nasabah. Apa itu? Yaitu melakukan angsuran. Di mana angsuran mulai dari angsuran 1 sampai selesai angsuran itu sudah ditentukan atau sudah dihitung pada tabel yang kita lakukan tadi. Untuk jurnalnya ini saya contohkan adalah angsuran yang pertama. Nanti untuk angsuran selanjutnya itu jurnalnya sama. Maka saya contohkan untuk angsuran yang pertama. Untuk jurnal angsuran pertama oleh bank atau yang dilakukan oleh bank yaitu debit rekening giro atas nama nasabah sebesar 1.250.000. Nah, 1.250.000 ini merupakan angsuran pokok dari total kredit yang diterima dibagi dengan masa angsuran. Lalu debit kredit amortisasi ini merupakan besaran yang sudah dihitung pada tabel berikutnya. Selanjutnya yaitu kreditnya adalah pendapatan bunga modal kerja sebesar 1.272
Rp22. Nah, kenapa kita pendapatan? Karena kita menerima uang atau menerima angsuran dari nasabah. Hal itu merupakan menambah pendapatan atau menambah kas kita. Maka dari itu kita anggap sebagai pendapatan bunga modal kerja. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.